Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu buat Bapak dan Ibu semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan proses seleksi calon kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merilis proses seleksi calon kepala sekolah. Nah, nama aplikasinya yaitu Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dengan portal pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana proses seleksi yang sebelumnya dilakukan secara manual, namun Kementerian telah merilis sebuah aplikasi bagaimana rekrutmen calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Untuk mengikuti penjelasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, Bapak dan Ibu, pada portalnya pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id kita bisa melihat satu aplikasi. Dalam aplikasi ini telah dibuat alurnya bagaimana proses seleksi calon kepala sekolah, ya, dari mulai menentukan periode seleksi kepala sekolah dan mengundang bakal calon kepala sekolah yang telah memenuhi syarat. Lalu yang kedua yaitu mengecek berkas bakal calon kepala sekolah yang sudah diundang. Kemudian Dinas Pendidikan memverifikasi berkasnya, ya. Kemudian kalau sudah dinyatakan lolos seleksi berkas, maka calon kepala sekolah tersebut akan dipasangkan sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas atau pelaksana tugas, ya Bapak Ibu, atau kepala sekolah yang sudah pensiun. Setelah itu dilakukan finalisasi dari hasil pemasangan calon kepala sekolah. Nah, lalu Bapak dan Ibu, di laman pengangkatan ini juga itu sudah muncul daftar kepala sekolah, kemudian daftar kebutuhan setiap sekolah, kemudian daftar ketersediaan BCKS. Yang daftar kesediaan BCKS ini diambil dari yang pertama itu dari guru penggerak, Bapak dan Ibu, ya. Lalu yang kedua, guru yang sudah mengikuti diklat calon kepala sekolah namun belum diangkat, ya. Kemudian yang ketiga, guru non guru penggerak dan non guru calon kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak dan tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 masih bisa diusulkan, tetapi periodenya hanya untuk satu periode kepemimpinan kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan kupas tuntas seperti apa langkah-langkahnya dan apa yang harus Bapak Ibu persiapkan ketika Bapak dan Ibu ingin mengikuti seleksi atau nanti Dinas Pendidikan akan memberikan notifikasi kepada aplikasi yang sudah Bapak Ibu buat akunnya, ya. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Di sini nanti akan terlihat yang daftar kesediaan BCKS, kemudian daftar KS yang aktif, daftar kepala sekolah yang segera pensiun, ya. Kemudian ada juga aplikasi pengawas sekolah. Dan perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, untuk menjadi jenjang beralih guru dari guru ke kepala sekolah, JF-nya dari JF guru ke JF pengawas, itu harus mengikuti seleksi uji kompetensi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memahami bagaimana proses seleksi calon kepala sekolah. Yang pertama, apakah seluruh guru bisa mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar? Yang dapat undangan itu adalah guru yang memenuhi persyaratan
menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 yang akan mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Ya. Yang pertama dari guru penggerak itu menjadi syarat utama. Kemudian dari guru yang sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah namun belum ditempatkan. Kemudian yang ketiga, guru yang telah memenuhi persyaratan minimal golongan 3B ya bersertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Permendikbud 40 tahun 2021. Jadi hanya guru yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di Permendikbud 40 tahun 2021. Berikutnya, apakah semua proses seleksi kepala sekolah akan diinformasikan melalui platform Merdeka Mengajar? Proses seleksi melalui platform Merdeka Mengajar hanya proses administrasi dan pengunggahan berkas. Jadi Bapak dan Ibu di PMM ini, di aplikasinya seleksi calon kepala sekolah, itu hanya proses administrasi, syarat-syarat yang Bapak dan Ibu unggah, ya, kemudian diverifikasi, lalu kemudian Dinas Pendidikan akan memverifikasi berkas. Namun jika memungkinkan, itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga bisa mengadakan kegiatan seleksi tambahan. Misalkan ingin memperkuat bagaimana proses seleksi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud 40 tahun 2021, lalu akan mengadakan kegiatan tes tulis atau tes lainnya, misalkan. Itu diperbolehkan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Jika ada kesalahan dokumen yang diunggah, apakah bisa saya perbaiki? Nah, Bapak dan Ibu, di aplikasi PMM ini, dokumen yang sudah diunggah masih bisa diperbaiki jika belum klik kumpulkan. Ya, bagi Bapak dan Ibu nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses unggah dokumen pada aplikasi platform Merdeka Mengajar, ya, melalui portalnya pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Nah, di situ nanti ada berkas-berkas yang harus diunggah. Namun setelah klik kumpulkan, Bapak Ibu belum tidak bisa memperbaikinya. Jadi setelah tombol kumpulkan diklik dan berkas telah diterima di Dinas Pendidikan, maka dokumen tidak bisa diunggah kembali. Pastikan Bapak dan Ibu melakukan pengecekan berulang sebelum klik kumpulkan. Ya. Lalu, apa kriteria wajib untuk menjadi bakal calon kepala sekolah? Ini yang di awal tadi saya sampaikan. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Penting ini Bapak Ibu sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan. Guru kan sekarang minimal S1. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang ketiga, memiliki sertifikat pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 dan golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus PNS. Lalu kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Kemudian berusia kurang dari 56 tahun pada saat pengangkatan pertama kali menjadi kepala sekolah. Ini adalah syarat-syarat wajib yang harus Bapak Ibu penuhi. Jika syarat ini tidak ada, maka Bapak dan Ibu tidak menjadi prioritas untuk atau belum memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon kepala sekolah. Jadi syarat ini adalah syarat yang paling mutlak. Di mana saya dapat mengecek kualifikasi saya sudah sesuai atau tidak untuk bisa mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah? Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan kualifikasi Bapak dan Ibu sudah sesuai atau belum untuk bisa mendapatkan undangan seleksi kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar dengan klik pada fitur seleksi kepala sekolah di laman beranda. Bapak dan Ibu nanti bisa mengecek secara mandiri ya pada portalnya pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana jika saya memenuhi persyaratan menjadi kepala sekolah namun tidak mendapatkan undangan di platform Merdeka Mengajar? Jika Bapak dan Ibu memenuhi seluruh persyaratan administratif yang telah terupdate di Dapodik, namun tidak menerima undangan melalui platform Merdeka Mengajar,
Bapak dan Ibu bisa juga meminta tombol bantuan atau ada helpdesk pusat untuk bertanya langsung ya, sesuai dengan pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan kepada helpdesk ya, di platform Merdeka Mengajar atau di lamannya, di portalnya pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Lalu yang ketujuh, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah? Berkas-berkas yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Yang pertama, hasil penilaian kinerja atau SKP Bapak Ibu diterbitkan dalam 2 tahun terakhir ya. Ini penting Bapak dan Ibu, dan beberapa waktu yang lalu juga kita sudah menyampaikan bagaimana tata cara pengisian SKP pada aplikasi e-kinerja. Kemudian yang kedua, SK pengalaman manajerial diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman manajerial, misalkan Bapak dan Ibu sebagai ketua kelompok kerja guru atau komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan, baik tingkat sekolah maupun tingkat kecamatan, itu menjadi bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah memiliki pengalaman. Ini penting, SK tersebut dipindai atau di-scan, lalu kemudian di-upload pada portal pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Kemudian SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, diterbitkan dalam 6 bulan terakhir. Kemudian yang terakhir, surat keterangan kesehatan yang diterbitkan 1 bulan terakhir dari dari puskesmas atau dari rumah sakit pemerintah. Lalu, bagaimana jika saya terlambat mengumpulkan berkas? Bapak dan Ibu tidak bisa mengunggah dokumen jika proses pengumpulan berkas seleksi yang sudah dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi itu lewat. Pastikan Bapak dan Ibu mencatat dan memperhatikan batas waktu pengumpulan berkas yang telah ditentukan Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu, perlu saya mengingatkan kembali, kalau seandainya Bapak dan Ibu berminat dan telah memenuhi syarat untuk mengikuti calon kepala sekolah, dimulai dari sekarang, syarat-syarat yang tadi sudah saya sampaikan, itu di-scan, disimpan dalam satu folder, lalu kemudian diberi nama filenya, supaya Bapak dan Ibu tidak salah ketika upload berkas. Kapan saya akan mendapatkan pengumuman kelulusan? Setiap daerah memiliki periode waktu seleksi yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Pengumuman kelulusan dan ketidaklulusan kandidat PCKS di platform Merdeka Mengajar hanya akan diberikan jika dinas telah mengunggah SK penetapan kepala sekolah. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait lini masa seleksi, silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Jadi setiap daerah pasti berbeda-beda kapan melaksanakannya. Namun aplikasi ini, portal ini memberikan ruang bagaimana proses seleksi itu agar lebih tertib, agar lebih tertata dan terdokumentasi melalui aplikasi, dan akan terlihat riwayat seleksinya. Jika tidak lulus seleksi pada periode berjalan, apakah saya masih bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi kembali pada periode selanjutnya? Bapak Ibu akan mendapat undangan untuk mengikuti seleksi pada periode selanjutnya. Karena Bapak dan Ibu pada aplikasi pengangkatan itu ada riwayat seleksi siapa saja yang telah lulus atau tidak. Jadi ada riwayat seleksinya Bapak dan Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi baik administrasi maupun ada kekurangan berkas, Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti pada periode yang akan datang. Nah, ini Bapak dan Ibu penjelasan terkait dengan proses seleksi calon kepala sekolah melalui aplikasi pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu selalu memantau dan bertanya kepada Dinas Pendidikan kapan waktu seleksi, dan mohon juga Bapak dan Ibu segera masuk ke aplikasi pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id untuk melihat apakah sudah ada jadwal atau belum
yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.